Buat Sobat Bisnis Hack yang baru menonton channel ini, bisa klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasi yang di bawah untuk dapatkan informasi video terupdate seputar bisnis. Selamat Kaizen dan selamat datang di channel YouTube Bisnis Hack. Kali ini ditemenin sama Kak Fanya. Aku sih kenalnya namanya itu Kak salah deh. Namanya itu Kak Elizabeth Zevanya ya, tapi Iya, Elizabeth Devanya. Panjang sih sebenarnya, lebih panjang lagi versi aslinya, cuman panjang gitu ya kayak masa lalu. Suara aku jelas Kak? Jelas. Oke. Nah, kali ini bareng Kak Sevanya. Kak Seva ini aku kenal pertama kali itu di event Millionaire Mindset Bootcamp Surabaya ya. Iya. Itu angkatan keberapa sih kita tuh? 13. Angkatan ke-13. Dan dari itu, Kak Seva tuh kayak sering banget lagi ikut event-eventnya Bisnis Hack, dan dari sana jadi kayak ketemu terus. Dan kali ini teman-teman yang lagi di rumah, aku ngajakin nih sengaja banget langsung undang Kak Seva buat kita ngobrol-ngobrol dan kita curi-curi ilmunya dia juga, karena Kak Seva ini ternyata muda. Gini, aku tuh amazed ya sama Kak Seva karena dia tuh kayak masih muda, energik, terus cantik. Dan setelah aku kenal dia, aku ternyata juga kenal sama mamahnya, Tante Eta, Margareta gitu. Pas aku kenal semakin kesini, karena dia ketemu aku terus di event, jadi kayak, bentar, Kak Seva ini siapa sih? Terus aku kayak, oh ternyata dia itu, jeng, Kak Seva itu, ini aku kasih bocoran nih. Kak Seva udah muda kayak gini, dia ternyata, dia apa ya Kak namanya? Seascape ya? Seascape Seascape Surface, iya. Ya, di bagian commercial management Iya, kayak ke gitu. business development sih ya. Tapi aku baru banget Business sih di Seascape. development. Ya, masih Nggak berapa apa-apa. bulan. Berapa bulan di sana? Aku baru mulai itu sebenarnya Oktober, tapi aktifnya tuh baru awal-awal tahun, baru Januari gitu. Karena sebelumnya aku manage juga perusahaan sendiri kan. Ya bareng sama teman-teman kita bikin konten, digital content creator buat VR, virtual reality Buat yang apa? orang pakai Google, Oh iya, sama aku tahu. aplikasi-aplikasi lain buat event gitu. Oke. Kak, sharing dikit dong tentang kalau di komersial gitu, kita tuh kerjanya apa sih kayak gitu. Pertama job desk-nya kali ya. Sama nanti aku mau tanya, kan ini kita udah mulai WFH, udah masuk ke minggu keempat ya. Udah mau 1 bulan. Itu kayak, Iya. gimana sih kakak kerjanya tuh dari rumah kayak gitu, mungkin bisa sharing sama kita di sini. Oke. Pertama mulai dari job description dulu ya. Untuk general sih aku lebih ke setiap kali ada meeting untuk kalau misalnya ada project baru gitu aku ikutan. Terus untuk kalau misalnya kadang juga aku ikutan untuk meeting finance untuk lihat kayak sejauh mana sih kita budgeting untuk project, gimana kita perusahaan jalan sampai sejauh mana, itu mesti dilihat juga untuk akunya. Terus oh ya sebelumnya juga mungkin yang belum pernah dengar Seascape itu tuh apa. Jadi Seascape Surveys itu perusahaan untuk service provider untuk oil and gas. Jadi untuk survei bawah laut, untuk diving, ROV, survei positioning gitu. Untuk secara teknikal aku belum begitu paham ya, karena aku masih di bagian kayak manajemen, sisi manajemennya aja dulu. Terus ya apa sih, lebih kayak biasanya juga suka meeting untuk, karena kan kita butuh kapal ya, kapal yang gede-gede gitu untuk kayak project, karena banyak kan projectnya di offshore gitu, di laut gitu. Jadi kita biasanya, aku juga kalau misalnya ada meeting untuk apa, untuk deal kapal, harga segala macam, aku juga ikutan seperti itu. Terus nyari vendor gitu-gitu. Terus sebelum WFH sih ya gitu ya kerjanya. Terus setelah WFH sih sekarang jadi lebih kayak lebih banyak ke meeting, mungkin sama ya sama semua orang, kayak meeting via Skype, terus per week tuh apa aja development-nya, walaupun kayak sekarang jujur kebanyakan kayak project on hold karena kayak banyak lockdown,
karena kita kan Iya, beberapa benar-benar aku iya beberapa apa sih namanya, bukan apa ya, surveyor kita, tenaga kerja kita tuh nggak cuma dari Indonesia gitu. Kita ada beberapa dari Malaysia yang harus kita pulangin. Terus ada regulasi-regulasi yang kayak sempet mumet juga. Terus kita juga harus kemarin sempet ya harus deal-dealan gimana sama vendor gitu. Untuk day to day-nya sih lebih ke meeting sih, lihat progresnya, projectnya mesti ada yang bisa diterusin, yang bisa ini, terus cari ke depannya potensial marketnya kemana. Apalagi sekarang dengan adanya minyak turun ya, jadi mesti cari ide lagi nih, mau cari cuan di mana ya gitu. Gitu. Kenapa aku juga tertarik buat ngajakin kita ngobrol nih, biar teman-teman bisnis hack di rumah juga tahu gitu kalau ternyata waktu aku coba lihat ya, itu memang terdampak. Iya, semua bisnis memang terdampak. Tapi kalau kita lihat dari hasil surveinya di coding itu, yang di code economic and apa ya, kemarin aku lihat, tau nggak sih yang terdampak itu kan ada beberapa, dan itu ternyata oil dan gas juga masuk zona yang potensial losers gitu. Nah, Iya, betul. karena uh, teman-teman kan di sini lihat nih, Kak Fanya udah di sini sama kita, dan dia tadi juga udah ngejelasin ternyata kayak gitu. Dan ini Kak, aku mau ini dong, selama WFH kayak gini, terus berarti untuk maintenance-nya gimana? Terus untuk monitor kerjaan yang tadi juga, memang sih ada beberapa project yang jadi terhambat gitu ya, bahkan mungkin belum digarap lagi gitu. Terus berarti kalau untuk ranahnya Kak Fanya sendiri, yang itu lebih ke business development, ngapain? Bisa mungkin ya kasih kita itu tips nih yang lagi di rumah, barangkali itu juga bisa kita terapin. Apa sih kira-kira yang bisa kita lakuin? Gitu. Mungkin Masih sebenarnya sering. lebih ke riset sih, bukan riset sih. Cuman karena kalau menurut aku sih oil and gas rada, secara kalau industri oil and gas rada susah karena itu global market ya. Iya, Terus benar. aku nggak mau ngobrol yang berat-berat banget ya Mbak, itu bukan bagian. Aku udah disclaimer Kita kemarin, masuk ke dulu. karena aku udah disclaimer aku nggak mau terlalu ngomongin ekonomi dan bisnis dan lain-lain karena otaknya nggak nyampe. Anyway, Itu biarin kamar di gue aja. iya tuh bagian Pak Margo aja. Jangan ini Ya. sekalian di portalnya nyebut merek nggak apa-apa ya. Terus menurut aku sih secara globalnya sih itu rada susah karena kalau buat aku personally sekarang kita lebih kayak on hold, bener-bener on hold gitu. Masih ada sih beberapa meeting tapi lebih ke kayak oke, kita buat project setelah ini, atau yang kita sekarang prepare sih lebih kayak oke, kita colong startnya dari mana ya, kita harus cari juga koneksi-koneksi lama, kita lihat lagi budgeting kita gimana untuk kita bisa survive ya, survive-nya sampai sejauh mana sih gitu. Terus untuk saat ini kayak kita juga kemarin sih aku sempat juga mesti evaluasi project yang kemarin tuh habisnya, misalnya bukan habisnya apa ya, kayak boncosnya serugi-ruginya seberapa sih gitu, dan itu yang nggak boleh diulang lagi gitu, karena kita harus ada benchmarknya kan, karena ya next-nya kita nggak bisa ini juga, karena company survive-nya sampai ya itu dulu. Pertamanya banget mesti lihat dulu budgeting company itu sampai sejauh mana kan, pertama ya menurut aku ya, kayak untuk kita bisa survive sampai sejauh mana dengan resource yang kita punya, itu sih penting banget pertama. Terus kedua, baru kita lihat kayak possibility-nya tuh, oke, kalau misalnya kita mandek di sini, way out-nya di mana lagi, itu kita juga mesti cari. Terus misalnya kita, oke, untuk on hold di project A, oke, kita mesti kontak siapa nih untuk cari project B misalnya. Terus ketiganya ya kita, ya kalau misalnya untuk saat ini sih beberapa masih ada potential project, tapi nggak nggak sekarang ya gitu, nggak kayak Juni atau Juli gitu, mungkin sekitar kayak Oktober kalau aku personally ya.
Jadi ya so far sih aku sih kemarin bener-bener lihat dari sisi finance banget sih, kayak oke, kalau misalnya kita udah bisa survive gitu, apalagi sih ini jujur-jujur aja, mesti kayak yang penting bisa bayar THR itu dulu untuk prioritas sekarang. Ini di-cut ya, loh. Di-sensor nggak ya? Nanti di-pip gitu. Itu tuh kayak jadi problem semua pengusaha sih. Banyak banget juga yang curhat tuh kayak, ya kita memang lagi survive gitu. Tapi aku setuju banget sama apa yang Kak Seva bilang tadi. Kita mesti tahu dulu kapasitas kita tuh sampai mana kita bisa survive. Karena kalau kita nggak tahu ya gimana kita bisa apa ya punya analisa buat Kemarin pengeluarannya kan, itu kemana ya, aja. Ya damage itu satu. controlnya. Aku setuju beneran. Ya, kedua yang tadi kita juga harus bisa ngelihat kayak apa ya kemungkinan-kemungkinan ke depannya gitu. Bahkan ya mungkin kita beraniin diri aja mulai sampai worst case skenario-nya juga bakal kayak gimana gitu kan. Menurut aku emang itu penting banget sih teman-teman yang di rumah juga kalau apapun jenis bisnisnya, ini kita lagi belajar nih sama yang subsi spesialis. Jadi dia aja yang perusahaan segede itu tetap melakukan itu gitu loh. Walaupun kita sekarang masih di sini merintis atau mungkin masih zonanya UMKM, ternyata bisa juga ngelakuin itu gitu. Dan tadi kalau untuk THR kayaknya masih aman-aman dulu aja kali ya. Karena ya, masih. Ini jadi ini, semoga habis ini nggak dimarahin nyokap nih, kamu tuh ya gitu. Buka-buka aib gitu. Kak, aku udah tahu banget mamanya kamu tuh kayak gimana. Karena dia udah pernah ngirimin aku rendang. Gila. Emang dengan itu emang itu tuh suka bagi-bagi makanan, santapan makanan. Sobat bisnisnya kalau mau tahu se akrab apa aku sama Kak Fanya ini tuh sampai selevel itu gitu. Aku padahal kayak Iya. panitia biasa sama kayak yang lain. Tapi kayak kecipratan juga gitu rezekinya. Ya, alhamdulillah banget sih. Oke, Kak. Nah, aku sebenarnya tadi kenapa nanya itu di awal karena aku pingin kasih tahu nih ke teman-teman kalau semua bidang bisnis mau itu besar atau kan kalau sekarang yang paling sering disorot itu bisnis kecil ya. Kayak ngerasa kayak ya itu yang paling terdampak padahal enggak juga gitu karena ini udah kenanya secara global kayak gitu. Aku cuma pingin di sini kayak nih ngehadirin Kak Afanya di sini buat daripada kita terus kayak ya udah kita sekarang lagi di zona kayak gini terus kita kayak ya udah tunggu aja ntar paling kelar lebaran Juni atau mungkin Juli Agustus udah kelar gitu. Gimana ya kita di sini better isi hari-hari kita tuh dengan hal-hal yang produktif. Aku mau tanya dulu nih ke Kak Seva. Aku sering manggilnya Kak Seva karena namanya tuh tadi udah panjang Elizabeth Zevanya gitu kan. Ternyata Kak Fanya akrabnya gitu. Tapi aku akrabnya manggilnya sih Kak Seva dan dia nggak pernah bilang Mbak ini nama aku Mbak Fanya gitu. Maaf ya. Gak apa-apa. Banyak kok yang manggilnya macem-macem. Jadi aku macam-macam. Oh beneran nih mau dibagian macam-macam. Gak apa-apa, nggak Seva aja juga gak apa-apa. Gimana? Apanya aja ya. Dia udah pakai bandana nih khasnya dia nih. Oke. Iya. Aku mau tanya, udah seberapa produktif Kak Zeva selama WFH ini? Jreng. Jujur kalau secara produktif kerjaan itu bukan nggak terlalu sih, cuman kayak ya habis meeting ya udah kayak lihat reportnya sejauh mana, tapi udah gitu. Tapi lebih jadi ke personal development gitu ya. Jadi sekarang jadi lebih kreatif, jadi lebih suka gambar, ngelukis, terus suka olahraga gitu sih. Jadi kayak lebih apa ya, lebih ya ada waktu buat rebahan juga, cuman ada kayak ya buat buat lebih kayak buat gambar, buat kayak apa sih yang sebenarnya juga lihat kayak possibility apa sih yang bisa bisnis lain yang kayak bisa dibuat gitu. Menurut Kak Zeva sendiri, possibility untuk bisnis yang bisa di-running cepet ya dalam masa yang kayak gini tuh yang kayak gimana sih Kak? Nah itu sih kalau untuk saat ini sih
untuk saat cepet gimana ya? Maksudnya kayak dalam waktu gimana nih maksudnya nih? Cepetnya kayak gimana? Iya, maksudnya kan sekarang kayak apa-apa itu yang paling kayaknya yang paling ke highlight itu ya paling perlengkapan kayak alkes gitu ya, alat-alat Iya, kesehatan dan iya, iya. atau mungkin makanan kayak gitu, makanan Iya. kalau Kak Fanya sendiri, wih Kak Fanya, kalau Kak Fanya sendiri ngelihat potensi bisnis yang bisa kita kembangin dari rumah mungkin atau yang berpeluang bisa kita bangun sekarang buat tadi yang kayak Kak Sefa bilang biar kita juga tetap cuan itu tuh kira-kira apa aja ya? Dan kali ini Kak Sefa Masih habis masih secara ini masih makanan terus tapi aku menurut aku juga pasti dengan adanya corona ini bakal ngerubah semuanya sih kayak the way kita hidup kayak pasti juga karena kan juga aku juga pernah baca artikel kayak orang yang udah sembuh tuh bakal kena lagi gitu loh. Jadi pasti akan bener-bener corona ini tuh bener-bener akan ngubah semua gaya hidup kita sih kayak ya memang kata orang positifnya jadi lebih sehat, cuman pasti kayak masker tuh pasti akan jadi nomor satu ini sih. Jadi aku bahkan kemarin sempet kayak mikir ada ide gila kayak apa jangan-jangan APD itu nanti akan jadi kayak next fashion item gitu ya nggak sih? Kemungkinan nggak sih? Kayak mungkin dibikin jadi ada roknya, dibikin versi apa? Kita nggak pernah tahu gitu karena corona ini bakal kayak ini cuman ide ya ngawur lah mungkin cuman kayak nggak menutup kemungkinan bahwa itu nanti uh, apa ya bakal bakal jadi ya. kayak konsumsi publik gitu nggak tahu sih cuman Benar-benar. kayak Kalau misalnya kita coba kaitin ke fashion dan misalnya ada juga jenis konsumen mungkin karena corona ini jadi kayak gimana aku tetap bisa keluar fashionable tapi juga aman gitu. Kenapa enggak kan? Itu inovasi iya strategi loh. ini cuman kayak yang maksudku kayak aku pikir karena ini bener-bener aku ngeliat berita tuh sampai capek sebenarnya karena kayak aku lihat juga kayak ada kemungkinan Setuju. ini bakal capek banget kan sampai semua konten itu bahasnya sebenarnya cuma itu cuman ya emang nggak bisa lari juga kita karena itu emang yang that's what happening right now kan itu yang terjadi sekarang ya udah maksudku ya pasti ya itu tadi yang Mbak Ina juga yang bilang tadi kan kayak pasti kesehatan itu pasti akan jadi yang suatu bidang yang termasuk cepat makanan as long as kayak pengiriman barang gitu ya nggak di ban ya gitu tapi juga mungkin pasti nanti akan ada SOP baru menurut aku ya SOP baru kayak ya nggak sih soal gimana handling food yang benar gimana handling food yang kayak yang apa sih packaging yang bener-bener kayak corona free itu gimana sih pasti orang akan bikin kayak gitu menurut aku ya kayak kayak dan juga kayak sebenarnya sih kalau misalnya kita aware kita mungkin kayak apa ya mengikutin kayak SOP yang udah ditentukan sih mungkin sebenarnya nggak ini aku juga nggak tahu sih karena kayak karena banyak desas-desus banyak naikannya tinggi apa kan kasusnya tinggi banget jadi kayak ya nggak mau dianggap enteng juga cuman at the same time juga nggak mau terlalu parno kan kita gitu Nah, setuju. as stay safe gitu. Ya, aku tadi langsung kayak ketarik gitu waktu Kak Sefa ngomong eh, panik juga ya kalau kita misalnya nonton berita sekarang kayak gini tuh malah makin bikin kita tuh ngerasa insecure gitu nggak sih? Karena kayak hampir mostly semua berita tuh negatif, kayak bikin kita tuh Iya, kayak, ya iya. ampun, yang mati bertambah, ya ampun, wilayah di sini semakin nyebar kayak gitu. Itu sih, makanya aku juga kayak nyambung juga ke personal development-nya kita ya. Aku juga jadi kayak diet juga sekarang, diet nonton TV, diet sosial media gitu. Buat apa? Buat nenangin diri sih. Iya, benar-benar aku juga. Nah, sekarang Kak, karena tadi kita udah apa ya, melipir nih ke personal development. Kalau Kak Fanya sendiri, Kak Zevanya nih di rumah ngapain aja sih? Untuk mengembangkan diri gitu.
Aduh, standar banget sih, kayak mulai rajin olahraga sekarang tuh. Asik. Kenapa? Asik. Oh, asik. Terus Aku nggak suka olahraga. terus apa ya? Mulai lebih sering jadi kayak journaling sih, kayak bikin jurnal gitu, kayak karena kan juga kayak di rumah suntuk, kayak ketemunya juga orang itu aja, jadi ya udah ngobrol sama diri sendiri gitu kayak enaknya ngapain ya gitu ke depannya gitu, terus evaluasi diri selama ini sejauh ini gimana. Udah sih sejauh ini, terus ya paling ya itu outside of kayak makan, tidur, mandi dan lain-lainnya gitu. Oh ya. Nah Kak, selama di rumah itu tuh memang aku pribadi juga kan kayak ngerasa udah mulai, kalau bahasanya orang-orang sih udah mulai nggak waras gitu. Iya, Kalau iya. sebagian orang juga kan udah mulai ngerasa, aduh mau sampai kapan kayak gini. Kalau kita lihat-lihat lagi, sebenarnya hal yang kayak gini tuh dibutuhin banget gak sih? Karena kita nggak pernah kayak tahu kok bisa ada gitu kejadian yang kayak gini, seolah-olah kita lagi di movie. Terus Iya, iya. yang bikin kita kayak bener-bener stay di rumah dan gak mau keluar dulu, bahkan kerjaan yang sebegitu pentingnya setiap hari, yang nuntut kita untuk keluar rumah setiap hari, itu bisa sekarang di-push untuk kita kerja di rumah. Kalau kita lihat lagi, banyak banget yang bisa kita syukurin, kayak ya walaupun mungkin kita mulai agak ngerasa gak waras, tapi ternyata ini tuh ada maksudnya gitu. Kita banyak banget hal yang bisa kita syukurin dari kejadian ini. Kalau Kak Seva sendiri, apa sih yang berubah banget ketika masa pandemi ini tuh udah hadir di kehidupan kita gitu? Yang bikin Kak Seva tuh kayak apa ya, langsung berpikiran kayak ya juga ya gitu. Jujur nih, kayak kalau di TikTok gitu kan aku pernah lihat ya, ada WFH itu ada golongannya gitu. WFH itu ada yang kayak bosan, ada yang apa. Nah, aku tuh termasuk yang kayak apa itu WFH gitu, kayak gue day to day itu di rumah gitu. Maksudnya kayak ya udah nggak ngaruh juga sebenarnya, kayak mungkin sebenarnya kayak yang bikin depresi tuh kayak yang bikin sebel, yang bikin kayak itu tuh kayak psychologically kita kayak dulu kan waktu kecil kan kita kalau misalnya kita disuruh tidur siang nggak mau, tapi giliran gede kan kita ya udah kita tidur siang aja gitu, karena kayak dilarang nggak boleh keluar, itu kali yang bikin jadi kayak stres gitu sih. Nggak tahu ya, menurut aku kayak karena aku kayak ya day to day di rumah gitu, tapi akhirnya jadi kayak kesini jadi kayak ngerasa kayak kok rada aneh juga ya di rumah terus gitu, kayak nggak ada, ketika pilihan kita untuk keluar rumah itu pokoknya nggak boleh diambil, bahwa pilihan itu diambil, kita jadi stres gitu. Maksudnya kayak point of view-nya jadi lebih ke situ sih, kayak karena Tadi kan kali ya. apa? Karena ada larangan tadi kali ya. Iya. Banyak juga orang yang dari dulu juga kerjanya remote gitu. Banyak yang Iya, benar. Tapi mungkin maksudnya beda sama Mbak Ina. Mbak Ina kan orangnya kan kayak apa? Sosialita gitu kan, dari Jakarta kemana gitu kan, jalan-jalan mulu gitu. Ini nggak gitu, cuman ya benar juga sih tadi. Mungkin karena kalau kita ngerasa ini kayak biasa-biasa aja, nggak bakal dianggap stres kali ya. Karena sebenarnya kerjanya juga kan tetap kerja ya, walaupun dari rumah. Iya, benar. Kak, ini santai loh, kamu kalau mau sambil minum, sambil makan snack. Iya. Sambil olahraga tadi juga boleh. Yang nggak mau nanti. udah pakai makeup nih, tumben-tumbenan nggak pernah pakai makeup loh selama 3 minggu ini, selama 4 minggu ini. Sama aku juga, ini karena aku nggak pingin kayak terlalu beda gitu kan kalau disandingin nih di layar sama mukanya Kaspa gitu kan. Nanti aku dikira kilang minyaknya Kak, kan kamu perusahaan oil and gas gitu, nanti kamu kira aku. Enggak, kameranya bagus kok. Enggak, ini filternya. Oh, minumnya banyak nih. Oke.
Kalau hambatan sendiri berarti belum nemu ya Kak selama sekarang, karena kamu juga kerjanya dari rumah juga ya, nggak yang Kalau kayak kerja sih sebelum-sebelumnya kan banyakan meeting ya. Banyakan meeting-meeting aja gitu. Cuman kan maksudnya ketika itu ditransfer ke offline pun nggak ada masalah gitu. Karena kan meeting organize apa segala macem gitu nggak ada masalah. Cuman kayak lebih kehalangan sih cuman karena nggak boleh keluar aja sih. Nggak bisa hangout sama temen gitu. Ini anak muda banget kayak problemnya sangat-sangat kayak receh gitu. Maaf ya netizen loh. malah yang viral tuh yang receh Kak. Biasanya gitu ya. Ada bunyi kerincing gitu kan receh. Oh gitu. Berarti kalau hangoutnya sekarang pun ya pakai aplikasi yang kayak kita gini ya, jadi kayak konferensi call kayak Iya. gitu. Oke. Ada target sendiri nggak Kak, kelar WFH ini pengen ngapain gitu? Mungkin banyak kayak tadi ngomongin soal apa ya tadi ya bersyukur tadi ya kayak ternyata tuh setelah dari WFH ini tuh banyak banget hal-hal yang kayak baru sadar kayak take it for granted gitu sesimpel kayak jalan ke mall itu tuh ternyata suatu hal yang mewah ya gitu loh. Ya enggak sih kayak sekarang tuh mewah banget gitu kan bisa jalan ke mall walaupun cuma muter-muter gitu. Terus misalnya kita lagi pengen makan apa, langsung bisa datang atau beli, itu tuh kayak sekarang karena tutup jadi nggak bisa gitu. Terus apa lagi ya? Aku kan suka ke toko buku gitu ya. Terus karena mall tutup, aduh hujan. Bentar, nggak apa lah. Apa? Karena mall tutup jadi kayak ya nggak bisa keluar gitu sih banyak kayak terus nggak bisa hangout sama temen terus sama sesimpel ini sih sama kayak kita sekarang nggak bisa cipika-cipiki gitu kan karena ada social distancing gitu itu sih yang take it for granted ya kayak mungkin nggak tahu apakah kedepannya kita yang jadi nggak bisa salaman lagi sama orang atau apa gimana nggak ngerti deh gitu kan. Ya, aku juga penasaran sehabis pandemi ini berakhir tuh kehidupan sosial kita tuh bakal kayak gimana gitu. Kayak, Iya. Maksudnya apalagi kayak apakah nggak mungkin dong kita akan dikurung terus di rumah sampai berbulan-bulan gitu kan kayak bakal bakal rame sih itu sih ya bakal apa sih orang juga pasti yang aku takutin sih sempet takut juga kayak akan ada rusuhan gitu-gitu gitu nggak tahu ya semoga itu ini semua segera berlalu. iya. Tapi kalau aku ini ya, coba tarik dari apa yang Kak Seva sampaikan barusan, kayak, iya sih, kalau dipikir-pikir lagi tuh, kayak ke Indomaret aja, Kak. Aku berhasil belanja ke Iya. Indomaret. Nikmatan tersendiri yang ini tuh nggak bisa kita rasain nikmatnya kalau nggak ada ini semua gitu. Iya benar. Balik lagi ya, kita tuh tarik semuanya itu ke hal-hal yang perspektifnya langsung positif aja. Mungkin jadi Iya. lebih waras. Mungkin. Lebih menyadari lagi kayak semenjak WFH kayak gini lebih sering ketemu sama teman-teman kosan kan kayak gitu dan hampir dulu aku sering banget dijulukinnya itu tukang geret koper gitu karena nggak sering di kosan gitu pas di sini tuh kayak hampir ditanya awal-awal WFH itu nggak keluar nak kayak gitu itu kayak apakah aku separah itu aku jadi kayak refleksi diri juga apakah aku separah itu gitu nggak apa ya nggak terlalu banyak komunikasi sama mereka atau gimana gitu kayak aku jadi oh iya ini harus diperbaiki gitu dan momen-momen kayak gitu jadi kayak momen aku jadi lebih dekat sama teman-teman di sini terus juga lebih banyak waktu juga ternyata sama keluarga lebih sering video callan kayak gitu terus karena kemarin juga makannya mungkin biasa di luar sekarang mau nggak mau masak sendiri itu kayak oh iya ya banyak juga gitu oke got it
Ini jadi kayak tarik ke pelajarannya Mom Nisa nggak sih? Mana ini Iya, dia? iya, ini kayaknya balance gitu ya. Jadi kembali lagi ke Mama Yes. Nisa gitu kan, harus kayak Sobat harus bisnis kayak yang berterima kasih mendengar. sama alam dan yang lain-lainnya gitu. Iya, benar banget. Ini MMDC pasti tahu nih kita lagi bahas apa. Semuanya kayak kita pokoknya tuh perfect dalam kondisi apapun gitu. Wah, kangen Mami. Iya. Aku seneng loh Kak, kita bisa ngobrol kayak gini karena kebayang gak Iya. sih? Lihatnya kamar lagi, temboknya sama lagi. Akhirnya di sini ngelihat Kak Seva gitu. Wih, udah cantik banget lagi, udah dandan. Mbak Ina juga ada cantik juga. Aduh, sama-sama cantik lah. Kan kalau kata Mami Nisa harus kayak gitu. Iya. Oke, aku mau dong Kak Seva kasih closing statement buat teman-teman sobat bisnis hack yang sama kayak kita nih, lagi jaga kesehatan, lagi semuanya tetap ngejaga vibrasi positifnya biar virusnya menjauh dari kita, dan semangatin juga sobat bisnis hack yang lagi nonton ini buat kita tuh semua sama gitu, kita lagi dalam kondisi yang seperti ini. Yuk, silakan closing statementnya. Statementnya apa ya? Ya standar aja lah, stay safe, stay positif. Kita kayak ya we will get through this lah. Kita dan semoga berangkat dari setelah melewati masa ini kita jadi bisa lebih baik lah sama orang sekitar kita gitu, bisa lebih positif dan lebih ya kita juga banyak pelajaran yang kita dapat setelah kita bertapa berbulan-bulan lah. Mungkin itu aja. Thank you ya Kak, udah nemenin kita di... udah diajakin ngobrol. Iya dong. Jadi nggak gabut. Tahu gitu gimana cara buat bikin diri kita tuh stres-stresnya kita. Menurut aku kayak human connection kayak gini walaupun kita online itu penting banget sih. That's why aku juga pingin tetap jaga hubungan yang baik. Mewakili tim bisnis hack nih, aku tetap pingin jaga hubungan yang baik sama Kak Seva, sama Tante Margaret gitu. Sama semua alumni yang ada di rumah juga gitu. Jadi kita bakal rajin chit-chat bareng alumni, dan ini dia alumni kita juga, Kak Seva udah mau sharing sama kita. So, thank you ya Kak ya. Iya. Kapan-kapan kita ketemu lagi, karena ini masih pandemi, jadi kita via konferensi call kayak gini dulu aja. Salam sama Tante, thank you banget udah. Iya, kasih Waina. Yaudah.